Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari kelompok praktikum meteorologi pertama. Pada kali ini saya akan mempresentasikan acara keempat, yaitu batuan mafic, intermediate, dan felsic dengan sampel berjumlah 9. Untuk sampel yang pertama, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini coklat muda, lalu warna lapuk pada batuan ini adalah kuning kecoklatan. Lalu untuk komponennya sendiri, phenocryst berjumlah 80%. Lalu untuk ground mass atau massa dasarnya sendiri itu berjumlah 20%. Lalu pada tekstur terdapat derajat kristalisasi yaitu holokristalin. Bisa dilihat ini kristal lumayan terlihat ini adalah holokristalin. Lalu kemasnya yaitu ini granular, porifritik, termasuk ke dalam porifritik vaneritik. Lalu ukuran kristalnya adalah quartz, di mana quartz itu berukuran 2-16 mm. Lalu bentuk mineralnya adalah hipidiomorfik, dan komposisi indeks warna mineral pada batuan adalah leucocrate. Selanjutnya, komposisi mineral pada batuan ini terdapat quartz yaitu berjumlah 5%. Quartz itu adalah subhedral dan berwarna putih keabuan seperti ini. Ini adalah quartz. Lalu terdapat alkali feldspar, itu subhedral dan berwarna coklat seperti ini. Ini adalah alkali feldspar. Lalu terdapat plagioclase. Plagioclase adalah subhedral berwarna putih. Ini adalah plagioclase, bisa dilihat. Ini adalah plagioclase. Lalu terdapat mineral mafic, di mana mineral mafic ada berwarna hitam. Ini adalah mineral mafic yang warna hitam ini. Lalu untuk perhitungan normalisasinya, diagramnya adalah seperti ini. Dan perhitungannya adalah seperti ini. Q berjumlah 8,3, A berjumlah 75, P berjumlah 16,7%, F berjumlah 0%, A aksen berjumlah 81,8%, P aksen berjumlah 18,2%. Lalu saya menemukan nama batuan ini adalah shenitic rock, dan genesak dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada sampel kedua, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna hitam. Bisa lihat ini adalah berwarna hitam. Lalu untuk warna lapuknya sendiri adalah berwarna coklat. Lalu komponen pada batuan ini ada phenocryst yang berjumlah 65%. Lalu ground mass atau massa dasarnya berjumlah 35%. Lalu tekstur pada batuan ini terdapat derajat kristalisasi yaitu holokristalin. Bisa dilihat kristalnya masih dapat terlihat. Lalu kemas pada batuan ini adalah ini granular porifritik, di mana ini granularnya porifritiknya termasuk ke dalam vaneritik. Lalu ukuran kristal pada batuan ini adalah quartz, di mana quartz berukuran 2-16 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf. Lalu komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah leucocrate. Selanjutnya, komposisi mineral pada batuan ini yaitu terdapat mineral utama. Yang pertama adalah plagioclase. Bisa dilihat berwarna putih ini adalah plagioclase. Plagioclase sendiri berjumlah 50%. Bisa dilihat banyak plagioclase. Lalu terdapat feldspatoid, di mana feldspatoidnya berjumlah 10% dan berwarna putih keabuan. Seperti ini. Lalu terdapat mineral mafic. Mineral mafic yang hitam seperti ini. Mineral mafic subhedral dan berwarna hitam berjumlah 40%. Selanjutnya saya menemukan perhitungan normalisasi. Yang pertama adalah diagram. Bentuk diagram pada batuan ini adalah seperti ini perhitungannya. Lalu perhitungan normalisasinya adalah Q 0%, lalu A-nya 0%, lalu P-nya 3,3%, lalu F-nya 16,7%, A aksennya berjumlah 0%, dan P aksennya berjumlah 100%. Selanjutnya saya menemukan nama batuan ini adalah gabbroic rock, dan genesa dan kegunaannya ada sebagai berikut. Oke, selanjutnya pada sampel nomor ketiga ini saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna abu-abu. Saya lihat ini adalah warna abu-abu, warna segarnya. Lalu warna lapuknya adalah coklat keputihan seperti ini. Ini adalah berwarna coklat lalu berwarna keputihan. Lalu komponen pada batuan ini yang pertama phenocryst. Phenocryst sendiri pada batuan ini berjumlah 35%. Lalu ground mass atau massa dasar pada batuan ini adalah berjumlah 65%. Lalu tekstur pada batuan ini yang pertama derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi sendiri itu holokristalin, di mana kristalnya masih dapat terlihat. Lalu kemas pada batu ini adalah inequigranular porifritic. Inequigranular porifritic pada batu ini termasuk ke dalam porifritic vaneritic. Lalu ukuran kristal pada batu ini adalah ferriquartz, di mana ferriquartz itu berukuran 16 sampai 32 mm. Lalu bentuk mineral pada batu ini adalah allotriomorphic, dan komposisi indeks warna mineral pada batu ini adalah leucocrate. Selanjutnya terdapat komposisi mineral, yaitu mineral utama. Yang pertama terdapat plagioclase. Plagioclase sendiri adalah subhedral dan berwarna putih. Saya lihat ini adalah plagioclase.
Ini adalah plagioklas. Lalu terdapat feldspathoid, di mana feldspathoid itu adalah subhedral juga dan berjumlah 30%, berwarna coklat keputihan seperti ini, yang kecil-kecil ini adalah feldspathoid. Lalu terdapat mineral mafic, di mana mineral maficnya sendiri berjumlah 50%, di mana ini semua adalah mineral mafic. Selanjutnya saya menemukan perhitungan normalisasi. Yang pertama adalah diagram. Saya menemukan bahwa diagram normalisasi pada batuan ini adalah seperti ini. Lalu perhitungan normalisasi yang pertama Q-nya berjumlah 0%, A berjumlah 0%, lalu P-nya berjumlah 40%, lalu F berjumlah 60%, A aksen berjumlah 0%, dan P aksen berjumlah 100%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah voidolitic rock atau batuan voidolitic, dan genesa dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya pada sampel keempat saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna hitam, lalu berwarna putih, dan berwarna krem. Lalu warna lapuk pada batuan ini adalah berwarna coklat, di mana bisa dilihat sendiri ini adalah warna lapuknya. Ini adalah warna lapuknya. Lalu pada batuan ini terdapat komponen phenocryst berjumlah 100% dan tidak ada massa dasar atau ground mass. Lalu tekstur ini yang pertama adalah derajat kristalisasi yaitu holokristalin, di mana holokristalin adalah kristal yang masih dapat terlihat pada mata telanjang. Lalu kemas pada batuan ini adalah iniaga granular porifritic, di mana iniaga granular porifritic pada batuan ini sendiri adalah porifritic vaneritic. Lalu ukuran kristal pada batuan ini adalah quartz, di mana quartz berukuran 2-16 mm, bisa dilihat. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah leucocratic. Selanjutnya komposisi mineral pada batuan ini yang pertama mineral utama, yang pertama adalah quartz, di mana quartz adalah bersifat subhedral dan berwarna putih bening. Bisa dilihat ini adalah quartz, putih bening seperti ini adalah quartz. Lalu terdapat alkali feldspar, di mana alkali feldspar sendiri berjumlah 25% dan bersifat subhedral dan berwarna krem. Yang ini adalah krem, ini adalah alkali feldspar. Selanjutnya terdapat plagioklas. Plagioklas sendiri berjumlah 25%, di mana plagioklas bersifat subhedral dan berwarna putih. Ini adalah plagioklas berwarna putih seperti ini. Ini adalah plagioklas. Lalu terdapat mineral mafic, di mana mineral mafic sendiri itu berjumlah 20% dan bersifat subhedral dan berwarna hitam seperti ini. Ini adalah mineral mafic. Selanjutnya saya menemukan perhitungan normalisasi. Yang pertama adalah diagram normalisasi pada batuan ini, yaitu QPF, yaitu seperti ini. Lalu perhitungan normalisasi yang pertama adalah Q berjumlah 37,5%, lalu A berjumlah 31,25%, lalu P berjumlah 31,25%, lalu F berjumlah 0%, lalu aksen berjumlah 50%, dan P aksen berjumlah 50%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah granitic rock, lalu genesa dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya pada sampel kelima saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna biru ini, lalu berwarna hitam seperti ini. Lalu saya menemukan komponen pada batuan ini phenocryst yaitu berjumlah 100%, dan di mana ground mass atau massa dasarnya adalah 0% atau tidak ada. Lalu tekstur pada batuan ini yang pertama ada derajat kristalisasi. Derajat kristalisasi pada batuan ini adalah kristalin, di mana kristalin sendiri adalah kristal yang masih dapat terdapat mata telanjang ini, seperti ini. Lalu kemas pada batuan ini adalah iniaga granular porifritic, di mana iniaga granular porifritic sendiri pada batuan ini adalah porifritic vaneritic. Lalu ukuran kristal pada batuan ini adalah quartz, di mana quartz sendiri berukuran 2-16 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorf. Lalu komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah leucocratic. Selanjutnya komposisi mineral pada batuan ini yaitu mineral utama yang pertama adalah mineral plagioklas, di mana plagioklas sendiri berjumlah 20% dan bersifat subhedral. Lalu berwarna putih seperti ini. Ini adalah plagioklas. Lalu terdapat mineral yang kedua yaitu feldspathoid berjumlah 60%, di mana bersifat subhedral dan berwarna biru. Seperti ini. Ini adalah feldspathoid. Lalu yang ketiga adalah mineral mafic, di mana mineral mafic sendiri berjumlah 20% dan bersifat subhedral dan berwarna hitam. Seperti ini. Ini adalah mineral mafic. Ini adalah mineral mafic. Ini adalah mineral mafic. Selanjutnya perhitungan normalisasi. Yang pertama yaitu diagram normalisasi. Saya menemukan bahwa diagram normalisasi pada batuan ini adalah seperti ini. Lalu perhitungan normalisasi yang pertama yaitu Q sama dengan 0%, A sama dengan 0%, P sama dengan 25%, F sama dengan 75%,
aksen berjumlah 0%, P aksen berjumlah 100%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan pada batuan ini adalah Phylloditic rock atau batuan phylloditic, dan lalu genesa dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk sampel ke-6, saya menemukan bahwa warna pada batuan ini adalah warna segar yaitu warna krem, lalu warna lapuk pada batuan ini adalah berwarna abu-abu. Lalu untuk komponen pada batuan ini yaitu phenocryst berjumlah 20% dan ground mass atau massa dasar yaitu berjumlah 80%. Lalu yang tekstur yaitu yang pertama derajat kristalisasi, yaitu holokristalin, di mana holokristalin sendiri adalah kristal yang masih dapat terlihat oleh mata telanjang seperti ini. Lalu kemas pada batuan ini adalah equigranular, di mana equigranular pada batuan ini sendiri adalah equigranular afanitic. Lalu ukuran kristal pada batuan ini adalah fine, di mana fine berukuran 0,32 sampai 2 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah allotriomorphic. Selanjutnya adalah komposisi indeks pada warna mineral pada batuan ini adalah leucocratic. Lalu untuk komposisi mineral pada batuan ini, yaitu mineral utamanya yang pertama adalah mineral quartz, di mana quartz sendiri berjumlah 10% dan bersifat subhedral dan berwarna putih bening. Ini adalah mineral quartz berwarna putih bening. Lalu selanjutnya terdapat alkali feldspar, di mana alkali feldspar sendiri berjumlah 60% dan bersifat anhedral dan berwarna krem seperti ini. Selanjutnya terdapat mineral plagioklas, di mana plagioklasnya berjumlah 20% dan bersifat anhedral dan berwarna putih. Ini adalah plagioklas. Ini adalah plagioklas. Lalu selanjutnya terdapat mineral mafic, di mana mineral mafic sendiri berjumlah 10% dan bersifat subhedral dan berwarna hitam seperti ini. Inilah mineral mafic. Selanjutnya saya menemukan perhitungan normalisasi. Yang pertama adalah diagram normalisasi. Saya menggunakan diagram level 7 dan hasilnya adalah seperti ini. Lalu perhitungan normalisasi yang pertama adalah Q sebesar 11%, lalu A sebesar 67%, lalu P sebesar 22%, lalu F sebesar 0%, dan A aksen berjumlah 75%, dan P aksen berjumlah 25%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah Trachyte rock atau batuan Trachyte, dan genesa dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk sampel ke-7, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna putih. Lalu warna lapuk pada batuan ini adalah berwarna coklat muda, seperti ini adalah warna lapuknya. Lalu komponen pada batuan ini adalah phenocryst, yang pertama yaitu 25%. Lalu terdapat ground mass atau massa dasar pada batuan ini adalah 75%. Selanjutnya terdapat tekstur, yang pertama ada derajat kristalisasi, di mana derajat kristalisasi pada batuan ini adalah holokristalin. Holokristalin sendiri adalah kristal yang masih dapat terlihat oleh mata telanjang. Seperti ini, masih dapat terlihat. Lalu kemas pada batuan ini adalah ineke granular porifritik, di mana ineke granular pada batuan ini termasuk dalam porifritik vaneritik. Lalu ukuran kristal pada batuan ini adalah fine, di mana fine sendiri berukuran 0,032 sampai 2 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah hipidiomorphic, dan komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah leucocratic. Oke, selanjutnya komposisi mineral pada batuan ini yang pertama ada mineral utama. Yang pertama terdapat quartz, mineral quartz, yaitu berjumlah 30% dan bersifat subhedral dan berwarna putih bening. Itu seperti ini. Lalu alkali feldspar pada batuan ini berjumlah 5%, di mana alkali feldspar sendiri bersifat subhedral dan berwarna coklat seperti ini. Lalu terdapat mineral plagioklas, di mana plagioklas sendiri berjumlah 30% dan bersifat subhedral berwarna putih seperti ini. Ini adalah plagioklas. Selanjutnya terdapat mineral mafic, di mana mineral mafic sendiri berjumlah 30%, bersifat subhedral dan berwarna hitam seperti ini. Ini adalah mineral mafic, banyak mineral mafic. Selanjutnya perhitungan normalisasi, saya menggunakan diagram level 7 dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu perhitungan normalisasi yang pertama yaitu terdapat Q berjumlah 42,58%, lalu A berjumlah 7,2%, lalu P berjumlah 50%, F berjumlah 0%, A aksen berjumlah 12,6%, dan P aksen berjumlah 87,4%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah dacitic rock. Lalu genesa dan kegunaan adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk sampel ke-8 ini, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna putih, lalu berwarna abu-abu, lalu warna lapuk pada batuan ini adalah berwarna coklat. Warna coklat ada seperti ini, ini adalah warna lapuk. Lalu komponen pada batuan ini yaitu pertama yaitu phenocryst berjumlah 75%. Lalu ground mass pada batuan ini atau massa dasar pada batuan ini adalah berjumlah 25%. Selanjutnya terdapat tekstur, yang pertama adalah derajat kristalisasi. Yang pertama derajat kristalisasi pada batuan ini adalah holokristalin, di mana holokristalin sendiri adalah mineral yang masih terlihat oleh mata telanjang. Di mana ini masih terlihat. Selanjutnya kemas pada batuan ini adalah ineke granular porifritik, di mana ineke granular porifritik pada batuan ini termasuk dalam vaneritik.
Dan ukuran kristal batuan pada batuan ini adalah kuars, di mana kuars sendiri berukuran 2 sampai 16 mm. Lalu bentuk mineral pada batuan ini adalah vanadiomorphic. Selanjutnya komposisi indeks warna mineral pada batuan ini adalah mesokratik. Oke, selanjutnya untuk komposisi mineral, yang itu mineral utama yang pertama terdapat mineral quartz, di mana mineral quartz sendiri berjumlah 5%, lalu bersifat subhedral dan berwarna putih bening, seperti ini. Lalu terdapat mineral plagioklas berjumlah 45%, bersifat subhedral dan berwarna putih, seperti ini. Ini adalah mineral plagioklas. Mineral plagioklas. Selanjutnya terdapat mineral mafic, yaitu mineral mafic sendiri berjumlah 50% dan berwarna hitam atau keabu-abuan seperti ini. Ini adalah mineral mafic. Oke, selanjutnya untuk perhitungan normalisasi, yang pertama saya mendapatkan diagram menggunakan level 6 dan hasil akan seperti ini. Lalu perhitungan normalisasi yang pertama yaitu Q sebesar 10%, A sebesar 0%, P sebesar 90%, F sebesar 0%, A aksen sebesar 0%, P aksen sebesar 100%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah Gabbro Rock, di mana genesa dan kegunaannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya untuk sampel terakhir yaitu sampel ke-9, saya menemukan bahwa warna segar pada batuan ini adalah berwarna hitam dan tidak terdapat warna lapuk. Lalu komponen pada batuan ini terdapat phenocryst, di mana phenocrystnya berjumlah 4%. Lalu terdapat ground mass atau massa dasar berjumlah 96%. Lalu selanjutnya adalah tekstur. Pertama yaitu derajat kristalisasi, yaitu derajat kristalisasi holokristalin, di mana holokristalin sendiri adalah kristal yang masih dapat terlihat oleh mata telanjang, seperti ini. Ini masih dapat terlihat. Selanjutnya kemas pada batuan ini adalah equigranular, di mana equigranular pada batuan ini adalah fenitik. Lalu ukuran kristal pada batuan ini adalah very fine, di mana very fine sendiri berukuran sangat kecil. Lalu terdapat bentuk mineral, yaitu allotriomorphic. Selanjutnya komposisi indeks mineral, warna mineral pada batuan ini adalah monokratik. Oke, selanjutnya untuk komposisi mineral, yaitu terdapat mineral utama. Yang pertama yaitu mineral plagioklas, di mana plagioklas sendiri berjumlah 5% dan bersifat subhedral dan berwarna putih. Seperti ini. Ini adalah mineral plagioklas. Lalu selanjutnya adalah feldspathoid. Feldspathoid sendiri berjumlah 5% dan bersifat subhedral dan berwarna abu-abu. Seperti ini. Lalu terdapat mineral mafic, di mana hampir keseluruhannya adalah mineral mafic, yaitu berjumlah 80% dan bersifat anhedral dan berwarna hitam. Untuk mineral mafic adalah seperti ini, yang sangat kecil, memang lumayan tidak terlihat karena berwarna hitam. Ini adalah mineral mafic. Selanjutnya untuk perhitungan normalisasi, saya menggunakan diagram level 7, lalu saya menemukan diagramnya seperti ini hasilnya. Lalu perhitungan normalisasinya adalah Q sebesar 0%, A sebesar 0%, P sebesar 75%, F sebesar 25%, A aksen sebesar 0%, P aksen sebesar 100%. Selanjutnya saya menemukan bahwa nama batuan ini adalah basaltic rock atau batuan basaltik. Dan genesa dan kegunaannya ada sebagai berikut. Lalu saya menggunakan daftar pusaka sebagai berikut. Itu saja presentasi dari saya untuk acara keempat ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.